Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Shalom saudara, sahabatku komunitas Mazmur 112. Selamat berjumpa kembali dalam tema yang baru pada hari ini, yaitu Sodom dan Gomora dimusnahkan, tapi Lot diselamatkan. Diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Saya akan menjelaskannya dalam versi orang dewasa. Nah, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana Abraham menaikkan syafaat, dan itu merupakan syafaat pertama di dalam Alkitab, di mana kita mendapatkan suatu pelajaran bahwa orang benar yang ada di suatu kota atau di suatu tempat dapat menyelamatkan kota atau tempat itu, dapat memberikan berkat. Nah, ternyata tidak ada 10 orang benar di Sodom. Hanya ada Lot dan keluarganya. Jadi Tuhan terpaksa harus memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi Lot diselamatkan. Kedua malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan eksekusi ini tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah Lot menyongsong mereka dan sujud di hadapan mereka, lalu meminta agar kedua orang tersebut mampir ke dalam rumahnya. Dia berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah tuan-tuan mampir ke rumahku untuk bermalam, membasuh kakimu, dan besok bolehlah tuan-tuan pergi melanjutkan perjalananmu." Jawab kedua malaikat itu, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Lot pun tidak tahu sebenarnya bahwa itu adalah malaikat. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan, kiranya kita gemar memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Siapa tahu kita sedang menjamu malaikat. Jadi karena Lot sangat mendesak, singgahlah kedua malaikat itu dan masuk ke dalam rumah Lot. Kemudian Lot menyediakan makanan, hidangan bagi mereka. Dan ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom datang, baik besar maupun kecil, mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar, supaya kupakai mereka." Betapa jahatnya orang Sodom. Laki-laki bisa melaksanakan hubungan dengan laki-laki. Jadi LGBT sudah mulai dari masa Perjanjian Lama.
Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dipakai oleh laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Saudara, dalam bagian ini Lot tidak bertindak benar sebagai seorang ayah. Ia malah membiarkan anak perempuannya akan dirusak oleh orang lain demi menghormati orang lain. Demi menghormati tamu. Saudara, itu salah. Mari kita lihat kisah selanjutnya. Tapi mereka berkata, orang-orang yang datang ke rumah mereka, penduduk Sodom, "Enyahlah." Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing. Dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya. Akan menganiaya engkau lebih daripada orang itu. Lalu Lot mendesak orang itu, yaitu Lot. Lalu mereka mendesak orang itu, lalu yaitu Lot. Jadi orang-orang sekampung itu, orang laki-laki mendesak Lot dengan keras. Dan mereka mau mendobrak rumahnya. Tetapi kedua orang malaikat tadi, yang Lot tidak sangka bahwa itu malaikat, mengulurkan tangannya. Inilah perlindungan yang Tuhan berikan. Kedua anak perempuan Lot tidak diizinkan Tuhan untuk dirusak oleh orang-orang jahanam ini. Saudara, demikianlah perlindungan Tuhan terhadap keluarga kita. Ketika kita menjadi orang benar, ketika kita percaya kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang ada salah langkah kita, tapi cepat perlindungan Tuhan itu nyata. Dan malaikat itu membutakan semua orang itu. Sehingga mereka baik dari besar sampai kecil tidak bisa menemukan pintu untuk masuk. Lalu kedua malaikat itu melanjutkan misinya. Dan bertanya kepada Lot, siapa saja kaum keluargamu di sini, Lot? Menantumu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang terhadap tempat ini. Di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Tuhan akan memusnahkan kota Sodom. Dan ia meminta agar Lot dan sanak keluarganya keluar. Lalu Lot keluar dan mencari calon menantunya, rupanya ada di antara kerumunan orang banyak itu. Jadi calon menantu Lot juga orang yang jahat. Dan Lot mau mengajak ia keluar, tapi menantunya itu tidak mau. Ayo bangun, keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Saudara, kita hati-hati mencari menantu. Kalau dia tidak seiman, dia tidak mau taat kepada aturan Tuhan, celaka. Alias menantunya tidak siap berangkat bersama-sama dengan Lot. Ketika fajar menyingsing, waktu sudah tidak ada lagi. Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera meninggalkan tempat itu. Bangunlah, bawalah istrimu, bawa kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati, lenyap, binasa karena kedurjanaan kota ini. Ketika mereka masih berlambat-lambat, maka
tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat itu, ditarik. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, kadang-kadang Tuhan menarik kita untuk kita meninggalkan tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkan nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Jangan kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saat malaikat itu kepadanya, "Baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Zoar sampai hari ini. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Dan itu berasal dari Tuhan dari langit. Ditunggang balikkannya kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota itu serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Ada catatan Alkitab yang lain, ia mengingat hartanya. Dan ia menjadi tiang garam. Padahal sudah diperingatkan, lari, jangan menoleh ke belakang. Inilah akibat ketika tidak taat. Saudaraku, Sodom Gomora dimusnahkan, tapi Lot diselamatkan. Sebenarnya rancangan Tuhan ingin menyelamatkan sekeluarga, tetapi di dalam keluarga itu tiap-tiap pribadi kembali harus menyatakan ketaatannya kepada Tuhan. Jalan keselamatan sudah disediakan, tapi tidak semua orang mau menerimanya. Terbukti istri Lot memberi contoh. Ia menoleh ke belakang walaupun dilarang. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri kemarin itu di hadapan Tuhan dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Makalah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Saudaraku, pelajaran apa yang dapat kita simak dari kisah sejati ini? Allah selalu berusaha untuk menyediakan jalan keluar untuk menyelamatkan orang-orang benar dari kebinasaan. Ketika kita ada di dalam Kristus, Allah katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Ia akan menyediakan jalan keluar sehingga kamu cakap menanggungnya. Yang kedua, tugas orang benar adalah memberitakan Allah yang benar kepada semua orang yang dikenal. Tugas Lot yang utama di Sodom sebenarnya adalah memberitakan tentang Allah yang dia sembah. Namun rupanya itu tidak dikerjakan. Saudara, marilah kita pada hari ini memberitakan kepada siapa saja yang kita jumpai Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani. Yang ketiga, tugas orang benar adalah taat
Itu sebabnya setiap hari kita harus menyelidiki firman sehingga kita mendapatkan hati Allah, kerinduan Allah. Dan tugas kita ketika ia telah memaparkan kebenaran itu, taat. Kalau dia memerintahkan pergi, kita pergi. Kalau dia memerintahkan kita melakukan sesuatu, kita melakukannya. Karena itu yang berkenan kepadanya dan itu menyelamatkan kita. Atau perkataan lain dikatakan, diperhitungkan Tuhan sebagai kredit kebenaran bagi hidup kita. Ayat hafalan kita masih tetap sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Masih topik Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kiranya ayat ini terus terngiang di telinga kita, mengingatkan kita akan kisah Abraham yang dipanggil oleh Tuhan dan dijanjikan menjadi bangsa yang besar, walaupun mustahil, karena ia sudah tua dan belum mempunyai seorang keturunan dari Sarah. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati kebenarannya hari ini dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.